warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kakak Syifa Putri Handayani dalam video pembelajaran PKN MISD. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi yang berjudul Nilai Juang dan Proses Perumusan Pancasila. Simak pembahasannya ya. Dalam usaha mencapai kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai juang yang selalu mewarnai perjuangan mereka. Nilai-nilai itu memberi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita hidup. Nah, sebelumnya, mari kita ketahui bersama apa yang dimaksud dengan nilai dan nilai juang. Nilai adalah sesuatu yang berharga atau berguna, sedangkan juang dapat diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan sesuatu atau usaha untuk menggapai cita-cita. Jadi, nilai juang artinya sesuatu yang berharga dalam usaha mendapatkan atau merebut sesuatu atau dalam mencapai cita-cita. Selanjutnya adalah makna nilai juang. Untuk makna dan nilai juang ada 3. Yang pertama, sebagai generasi muda, kita harus mewarisi sesuatu yang berharga dalam perjuangan yang dilakukan para pendiri negara kita. Yang kedua, sesuatu yang berharga dalam perjuangan itu diantaranya ialah berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, sesuatu yang berharga yang dianut bangsa kita berbeda dengan sesuatu yang berharga yang dianut bangsa Amerika. Nah, setelah mengetahui pengertian dan makna nilai juang, pembahasan selanjutnya adalah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kita akan membahas Sidang 1 BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Sidang 1 BPUPKI ini dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin yang sekarang namanya adalah Gedung Pancasila yang berada di Jakarta. Terdapat 3 tokoh intelektual bangsa yang menyampaikan gagasannya tentang dasar negara dalam sidang pertama. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. 5 dasar negara disampaikan Mr. Muhammad Yamin melalui pidatonya yang diantaranya adalah sebagai berikut. Secara lisan, yang pertama peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Selain itu, Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan usul secara tertulis yang isinya adalah sebagai berikut. Secara tertulis, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh yang kedua adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo mendapatkan kesempatan menyampaikan gagasannya pada 31 Mei 1945. Dalam kesempatannya tersebut, beliau menekankan perlunya Indonesia dibangun di atas kebersamaan seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan pemisah lainnya. Berikut usulan dasar negara menurut Mr. Supomo. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Selanjutnya, yang ketiga adalah Insinyur Soekarno yang menyampaikan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau mengusulkan dasar negara Indonesia yang bunyinya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno menamai rumusannya tersebut dengan nama Pancasila atau petunjuk dari temannya seorang ahli bahasa, bukan Pancadharma, karena Pancadharma artinya 5 kewajiban, sedangkan Pancasila artinya 5 dasar. Maka kemudian setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Namun yang lahir baru namanya saja, sedangkan isinya belum lahir di tanggal 1 Juni. Berbagai usulan terkait dasar negara dari para tokoh tersebut ternyata masih harus dibahas dan ditindaklanjuti lebih lanjut. Dan kemudian dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang atau yang disebut dengan panitia 8. Panitia yang berjumlah 8 orang ini mempunyai tugas yaitu mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah terkait Indonesia merdeka, seperti usulan tentang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, usul mengenai dasar negara, usul mengenai warga negara, usul mengenai agama dan keuangan, dan lain sebagainya.
Setelah itu dibentuk lagi panitia kecil beranggotakan 9 orang atau yang disebut dengan panitia 9 yang secara khusus membahas dasar negara. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan Mr. Ahmad Subarjo yang merupakan golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Kiai Haji Agus Salim, Abdul Muzakir, dan Abi Kusno Jokro Soljoso yang merupakan golongan Islam. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil melahirkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dinamai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Bunyi Piagam Jakarta ini hampir sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sekarang ini hanya saja di alinea keempat terdapat rumusan dasar negara yang bunyinya sebagai berikut. Di sini dapat dilihat terdapat satu sila yang kemudian menuai kritikan, yaitu pada sila pertama. Kritikan tersebut datang dari wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia Timur. Terhadap keberadaan tersebut, para tokoh pendiri bangsa bermusyawarah agar Indonesia tidak terpecah belah. Hal ini membuktikan bahwa para pendiri bangsa senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Setelahnya, sila yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah mengetahui proses perumusan Pancasila, pembahasan selanjutnya adalah nilai kebersamaan yang ada dalam proses perumusan dasar negara. Apa saja sih sikap yang mencerminkan nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila? Beberapa peristiwa yang mencerminkan nilai kebersamaan. Yang pertama, nilai kebersamaan dalam sidang pertama BPUPKI. Saat sidang pertama BPUPKI baru dimulai, kita tahu perumusan Pancasila masih berupa usulan, pandangan, atau pendapat individu. Usulan-usulan pendapat tersebut berbeda-beda, akan tetapi masing-masing anggota berusaha keras mengemukakan pandangan atau pendapat yang dapat disetujui oleh sidang. Nilai-nilai kebersamaan proses perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI pertama ini mencerminkan dalam inisiatif peserta sidang. Mereka berinisiatif mengajukan usulan mengenai rancangan dasar-dasar negara di depan sidang. Mereka berpidato di hadapan sidang dan mengemukakan segala pendapat terbaiknya. Yang kedua, nilai kebersamaan dalam keputusan sidang Panitia 9. Dalam sidang panitia kecil atau yang biasa disebut dengan Panitia 9, terdapat dua golongan yang saling berbeda pendapat. Ada golongan yang melandasi dasar negara dengan agama Islam, ada juga golongan lain yang menghendaki kebangsaan sebagai dasar negara. Yang ketiga, nilai kebersamaan menjelang tanggal 18 Agustus 1945. Menjelang hari pengesahan Undang-Undang Dasar Negara atau rumusan Pancasila menjadi bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara, nilai kebersamaan mengalami perkembangan baru. Ujian terhadap nilai kebersamaan kali ini bukan hanya melibatkan golongan Islam dan paham kebangsaan, akan tetapi melibatkan juga umat Protestan dan Katolik yang mewakili wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini merupakan peristiwa perubahan rumusan Piagam Jakarta. Tepatnya adalah pencoretan 7 kata sila pertama Piagam Jakarta hingga akhirnya berbunyi sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Kita dapat meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama adalah sikap rela berkorban. Para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila mempunyai sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban merupakan sikap rela hati mengorbankan apa yang ia miliki untuk orang lain bahagia. Kedua adalah semangat kebersamaan. Manusia merupakan makhluk sosial karena dalam menjalani kehidupannya bergantung kepada orang lain. Maka dari itu, kita harus membangun semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan merupakan cara hidup untuk bersama yang berdasar kepada sikap saling menghormati, saling berbagi, dan menolong antar manusia satu dengan manusia lain. Tiga, ada bersikap ikhlas. Bersikap ikhlas berarti melakukan, menerima dengan rela hati, tidak mengharapkan imbalan dari sesama manusia. Yang keempat adalah bersikap gigih. Nilai juang yang dimiliki para tokoh yaitu sikap gigih, artinya teguh pendirian dan pikiran akan sesuatu hal peristiwa. Dengan sikap gigih, kita dapat mencapai cita-cita yang diinginkan dengan mudah. Tanpa kegigihan dari para tokoh pahlawan,
kita tidak dapat menikmati karya-karya besar dan monumental yang ada di saat ini. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai nilai juang dan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.